Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagong Cerpen. Untuk kisah kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Lantai Tak Terdaftar, Kisah Misteri di Apartemen Guntur 27. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namaku Dika. Aku tinggal di sebuah apartemen lama bernama Guntur 27, yang berada di pusat kota Jakarta. Bangunannya berdiri sejak tahun 90-an, tinggi, kusam, dan dihuni campuran antara pekerja kantoran, mahasiswa, dan keluarga kecil. Tapi yang selalu jadi bahan bisik-bisik di antara penghuni lama adalah lift tengah. Di apartemen ini ada 3 lift, kiri, kanan, dan tengah. 2 lift biasa, kiri dan kanan digunakan sehari-hari. Tapi lift tengah hampir tak pernah dipakai. Dulu waktu awal pindah aku sempat heran. Lift tengah itu bersih, terang, dan normal. Tapi security bilang, jangan pernah pakai lift tengah kalau sendirian. Aku pikir itu cuma lelucon orang lama. Sampai malam itu, aku pulang lembur jam 10 pagi. Kantor sepi, jalanan sepi, dan apartemen juga sudah nyaris gelap total. Saat masuk ke lobi hanya lift tengah yang pintunya terbuka, seolah menungguku. Aku ragu. Lift kiri dan kanan mati total. Sepertinya listrik parsial. Aku kelelahan dan malas naik tangga 15 lantai, jadi aku melangkah masuk. Lampu dalam lift terang, tombol-tombol menyala, tapi ada sesuatu yang ganjil. Tak ada tombol lantai 13. Aku tahu beberapa gedung memang menghindari angka 13 karena mitos, tapi yang membuatku merinding, tombol lantai 14 dan 15 pun tidak ada. Yang paling atas hanya sampai lantai 12. Padahal aku tinggal di lantai 15. Aku mulai panik. Ku tekan tombol 12. Tak merespons. Lift tertutup pelan. Dan saat pintu menutup, penuh, lift turun. Aku langsung sadar aku tidak pernah menekan tombol lantai bawah, tapi lift malah bergerak turun, dan di layar angka digital atas muncul sesuatu yang membuat darahku membeku. Lantai, nomor ruler, lalu, lantai 2, dan berhenti di lantai 3. Aku belum pernah tahu ada lantai minus di gedung ini. Pintu lift terbuka perlahan, dan yang kulihat di luar sana, bukan lobi, bukan parkiran, bukan ruang penyimpanan, tapi sebuah koridor panjang, gelap, dengan ubin putih retak dan lampu neon tua berkedip-kedip. Udara dingin menyergap masuk, ada suara seperti rantai diseret dari kejauhan, dan sebelum aku bisa menekan tombol tutup pintu, lampu lift padam. Pintu lift terbuka, dan aku masih berdiri terpaku. Koridor di hadapanku dingin, panjang, dan sepi. Lampu neon di langit-langit berkedip lambat, satu-satu seperti detak jantung sekarat. Ubin lantainya putih kusam dan retak di beberapa bagian, seperti lama tak pernah diinjak manusia. Lantai 3. Itu kata yang terus berputar di kepalaku. Aku tidak tahu bangunan ini punya lantai bawah tanah, apalagi 3 tingkat ke bawah. Aku tinggal di sini hampir setahun, dan tak sekalipun ku dengar ada lift yang membawa orang ke bawah. Aku coba pencet tombol tutup di lift, tidak merespons. Layar angka di atas padam total, dan tombol-tombol kehilangan cahaya. Lalu, langkahku melangkah sendiri. Entah kenapa kakiku keluar dari lift, seolah ada dorongan halus yang tak bisa kutolak. Dan saat telapak kakiku menyentuh ubin lorong itu, aku langsung merasakan perubahan. Udara lebih lembab, lebih dingin, dan jauh lebih sunyi dari seharusnya. Aku memalingkan kepala ke belakang. Lift masih terbuka, tapi gelap total, lampunya padam. Tak ada suara mesin, tak ada dengung arus listrik. Hanya satu suara, krek, 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 seperti sesuatu yang diseret.
Aku melangkah perlahan ke lorong. Semakin jauh dari lift, dinding lorong makin berubah. Semula ubin, kini dinding menjadi semen kasar, penuh bercak hitam, seperti bekas terbakar atau lembab berlumut. Di sebelah kiri ada sebuah pintu logam tua. Di atasnya tertulis, "Ruang kecemasan." Tulisannya pudar, nyaris tak terbaca. Aku pegang gagangnya, dingin, terkunci. Dan tiba-tiba, semua lampu di lorong padam. Seketika gelap total. Aku tak bisa lihat apapun. Nafasku memburu, dadaku sesak. Lalu suara itu datang lagi. Tapi kali ini dari belakang. Krek, krek, krek. Pelan, mendekat. Seperti rantai, diseret sesuatu yang berat. Aku berbalik. Gelap. Aku melangkah mundur. Lalu, lampu menyala kembali. Namun lift di ujung lorong telah tertutup. Dan di tempat aku berdiri tadi, ada jejak kaki basah kecil, seperti milik anak kecil, mengarah ke pintu ruang kecemasan. Aku berdiri di depan pintu bertuliskan ruang kecemasan, dengan jejak kaki kecil yang baru saja muncul entah dari mana. Ubin di bawahnya basah, seolah seseorang atau sesuatu baru saja berjalan dari lift menuju ke pintu ini tanpa aku sadari. Jejak itu berhenti tepat di depan pintu logam tua itu. Lalu, menghilang. Aku mundur satu langkah, jantungku seperti dihimpit. Dalam diam aku sadar, ini bukan sekadar koridor bawah tanah. Ada sesuatu yang dikubur di sini. Krek, suara dari engsel pintu yang perlahan berderit. Pintu yang tadinya terkunci, kini terbuka sedikit. Padahal, aku tak menyentuhnya sama sekali. Dari celah pintu keluar hembusan udara yang dinginnya seperti lemari mayat. Ada aroma logam dan obat-obatan lama yang menguar, campur aduk dengan bau apek dan sesuatu yang menyerupai darah kering. Aku mengumpulkan nyali dan mendorong pintunya perlahan. Di dalamnya, sebuah ruangan sempit dengan lampu kuning temaram yang berkedip tak stabil. Di tengah ruangan ada tempat tidur besi, seperti ranjang rumah sakit. Di sebelahnya, ada lemari besi tua yang sudah berkarat. Di lantai, kulihat bekas-bekas coretan spidol merah yang membentuk lingkaran. Seperti lambang aneh, simbol yang tak kukenal. Dinding ruangan dipenuhi coretan tangan, seperti orang panik yang mencoba menulis sesuatu sebelum terlambat. Ada satu tulisan yang paling jelas tercoret besar di dinding sebelah kanan. "Jangan bangunkan dia." Aku langsung merinding. Tiba-tiba, brak! Pintu di belakangku menutup sendiri. Aku refleks lari ke arah pintu terkunci. Aku terjebak di dalam. Lalu tanpa peringatan, lampu ruangan padam. Sekejap, gelap gulita. Lalu suara itu terdengar lagi. Tapi kali ini bukan rantai, tapi suara. Nafas berat, lambat, dan dekat. Dari arah tempat tidur besi. Sesuatu sedang berbaring di sana. Aku tak bisa lihat, tapi aku tahu. Benda itu mulai bangun. Gelap, hening. Dan aku bisa mendengar jelas. Suara napas berat itu. Ada sesuatu di atas ranjang besi itu. Suaranya seperti napas seseorang, tapi terlampau dalam, seperti berasal dari dada yang kosong. Aku menahan napas. Tanganku meraba saku. Sial. Ponselku tak ada sinyal dan senter di aplikasi bahkan tidak mau menyala. Lalu dari kegelapan terdengar suara krak, seperti sendi yang retak, suara seseorang yang baru bangun setelah tertidur lama. Di saat itu juga, lampu ruangan menyala, berkedip, dan akhirnya stabil. Aku menatap ke arah ranjang, kosong. Tak ada siapa-siapa, tapi ranjangnya basah. Seperti seseorang yang baru saja tidur di atasnya, meninggalkan bekas lembab. Aku mundur perlahan, nafasku semakin cepat, tapi saat kakiku menyentuh ambang pintu, aku melihat ke dinding, dan kini ada tulisan baru. Padahal sebelumnya belum ada. Terlambat, tulisannya seperti ditulis dengan darah, menetes perlahan. Brak, lemari besi di pojok ruangan terbuka, sendiri dengan keras. Di dalamnya, ada baju seragam suster tua,
compang-camping dan penuh bercak merah. Dan sebuah foto hitam putih yang sangat kabur, dengan wajah disilang spidol. Tapi yang bikin bulu kuduku berdiri, di balik foto itu ada catatan kecil, tulisan tangan bergetar. Kalau kau sudah sampai ke sini, jangan coba naik ke lantai atas. Dia suka mengikut. Tiba-tiba aku dengar suara lift berdering dari luar. Pintu lift, yang tadi terkunci, kini terbuka pelan, mengeluarkan suara ding. Aku tak pikir panjang, aku lari keluar menuju lift dan menekan tombol lantai 15 berkali-kali. Lift bergerak naik. Gayeng. 2, 3, sampai di angka 6, lampu lift padam. Angka digital berubah perlahan menjadi 15, dan terdengar suara ketukan, lembut di kaca pintu lift, tapi bukan dari dalam, dari luar, di tiap lantai yang kulewati. Seperti sesuatu yang mencoba ikut naik. Lift berhenti. Ding! Layar angka di atas menampilkan 15, tapi hurufnya aneh. Angka 5-nya seperti terbalik. Pintu lift terbuka pelan, dan yang kulihat di luar bukan lorong lantai 15 tempat apartemenku. Lorong ini gelap, cat, dindingnya mengelupas. Karpet merah tua di lantai tampak seperti basah. Cahaya dari lampu gantung di langit-langit berayun pelan berderit menciptakan bayangan yang bergerak seolah ada yang melintas. Tapi lorong ini, bentuknya sama dengan lantai 15. Sama posisi pintunya, sama jaraknya. Hanya saja semuanya, seperti versi rusak dari kenyataan. Aku keluar pelan-pelan. Suasana di sini sunyi mencekam, tak ada suara apapun. Bahkan detik jam pun tak terdengar. Aku jalan ke depan unitku 15-7, tapi saat kutemui pintunya, tertulis 15-7, tapi dengan angka yang seperti ditulis ulang berulang kali. Di bawahnya dengan spidol hitam besar, seseorang menulis, "Pulanglah, Dika." Aku langsung mundur satu langkah. Siapa yang menulis namaku di sini? Tiba-tiba, semua lampu lorong mati serentak. Lalu muncul suara, kera, kera, seperti bunyi tulang di balik, dan itu datang dari balik pintu unitku. Pintu itu perlahan terbuka sendiri, dan dari celahnya kulihat apartemenku, tapi bukan. Semuanya tertutup kain putih, sofa, kursi, bahkan TV. Dan di tengah ruangan, ada kursi roda yang menghadap jendela gelap. Kursi itu bergerak sedikit. Dan dari balik kursi, ada suara kecil, berat, berbisik. Kau naik lift yang salah, Dika. Prak. Pintu tertutup sendiri dari belakangku. Aku terkunci di rumahku sendiri. Di lantai yang seharusnya lantai 15, tapi terasa seperti lantai yang tak pernah ada. Hening. Pintu di belakangku sudah menutup rapat. Aku mencoba membukanya. Terkunci. Aku mengatur napas. Di hadapanku, kursi roda itu tetap diam, menghadap jendela, dengan punggung seseorang yang duduk membungkuk. Rambutnya panjang, kusut, seperti belum disentuh selama bertahun-tahun. Bajunya putih, lusuh, dan punggungnya naik turun bernapas. Siapa dia? Kakiku melangkah pelan. Karpet di bawahku terasa basah. Ada jejak kaki kecil dan air yang menetes dari arah dapur ke arah kursi roda. Air itu berwarna merah kehitaman. Aku ingin berbicara. Ingin bertanya. Tapi suara seolah lenyap dari tenggorokanku. Aku hampir sampai di belakang kursi. Dan saat aku hendak melihat wajahnya, Dika. Suara itu berat, serak, dan sangat kenal. Aku membeku. Itu suara ibuku. Tapi tidak mungkin. Ibuku sudah meninggal 5 tahun lalu. Di kursi roda, dengan posisi yang persis seperti ini, menghadap jendela. Tanganku gemetar perlahan menyentuh sandaran kursi roda, lalu perlahan aku dorong, dan melihat wajahnya. Kosong, tak ada mata, tak ada mulut, hanya wajah putih polos seperti topeng. Tapi dari wajah itu keluar suara. Kau tak pulang waktu itu, Dika. Kau biarkan ibu sendirian. Aku mundur, napasku terhenti. Lalu kursi roda itu mulai bergerak sendiri.
Ia berputar, menghadapku penuh. Wajah itu kini mulai berubah bentuk. Seolah mengingatkan Dika pada semua rasa bersalah yang ia coba lupakan, dan seiring wajahnya berubah, semua kenangan masa lalu seperti dilemparkan ke dalam pikirannya sekaligus. Saat ia menolak pulang karena sibuk kerja. Saat telepon terakhir dari rumah sakit tak ia angkat, saat ibunya meninggal sendirian. Kau naik lift yang seharusnya tak pernah kau sentuh. Lift itu membawa penyesalan. Dan sekarang kau harus tinggal di sini bersama kami. Tiba-tiba dari balik tirai putih, muncul sosok-sosok lain. Tubuh-tubuh pucat, berjubah rumah sakit. Semua tanpa wajah, semua berjalan perlahan ke arah Dika. Sosok-sosok tanpa wajah itu makin mendekat. Tanganku menggenggam erat gagang pintu, berharap entah bagaimana ia terbuka. Terkunci, tetap terkunci. Aku mundur pelan-pelan, nafasku mulai sesak. Ruangan itu makin menyempit. Mereka terus bergerak, pelan tapi pasti. Satu di antaranya membawa bingkai foto tua. Aku tak berani melihat apa isinya. Lalu tiba-tiba, suara lift terdengar dari luar unit. Ding! Seolah itu tanda, satu-satunya kesempatan untuk lari. Aku refleks menendang pintu. Sekali, dua kali. Hingga pada tendangan ketiga pintu itu terbuka paksa, dan aku langsung lari keluar tanpa menoleh ke belakang. Lorong kembali seperti semula, tapi gelap dan bergema. Sampai di depan lift, pintunya terbuka. Tapi anehnya, di dalamnya tak ada pantulan cermin. Cermin di dinding lift kini jadi lubang hitam seperti pintu ke ruang lain. Aku bimbang, tapi para sosok di belakangku sudah mulai keluar dari unit apartemenku. Aku tak punya pilihan. Aku melompat masuk, dan gelap tubuhku seperti jatuh dalam lorong tanpa dasar. Tak ada gravitasi, tak ada suara. Lalu, tiba-tiba aku terbangun. Di lantai dasar, semua terlihat normal. Resepsionis apartemen ada di sana. Orang-orang lalu lalang, seperti tak ada yang terjadi. Aku jalan ke arah pintu keluar. Udara segar malam menyambut. Aku menoleh ke belakang. Apartemen itu berdiri diam. Tak ada yang aneh. Tak ada lift tengah. Seolah semua yang kualami hanya mimpi. Aku tertawa kecil. Mungkin hanya halusinasi, karena kurang tidur. Tapi saat aku menyentuh kantong celanaku, tanganku menyentuh sesuatu. Kertas kecil yang lusuh. Aku tarik keluar. Catatan tulisan tangan. Kau pikir sudah keluar? Ini hanya lantai yang lain. Kami masih di sini. Tiba-tiba di bayangan jendela apartemen lantai 15, kulihat seorang wanita di kursi roda menatap lurus ke arahku dari balik jendela, dan lift di lobi kembali berdenting. Ding, tapi tak ada yang menekan tombolnya. Aku berdiri terpaku di depan gedung apartemen. Kertas lusuh di tangan masih terasa nyata. Kata-kata di dalamnya seperti membakar pikiranku. Kau pikir sudah keluar? Ini hanya lantai yang lain. Kami masih di sini. Aku melihat sekeliling, semua terlihat biasa. Mobil lalu lalang, suara motor, anak-anak remaja duduk di warkop sebelah. Tapi semua itu terasa terlalu normal. Terlalu sempurna. Langkah kakiku seperti otomatis membawa diri ke depan lobi. Lift di ujung koridor masih terbuka. Lift di tengah. Tak ada tombol yang menyala. Tak ada suara mekanik dari dalam. Tapi rasanya, ia menungguku. Aku berdiri di depan lift itu. Cermin di dalamnya kini kembali normal. Tapi di sudut atas lift ada goresan samar. Dia memilih, bukan kau. Aku mundur. Keringat dingin mengucur. Kupikir semua sudah selesai. Tapi ternyata, semua ini belum benar-benar dimulai. Kembali ke kamar? Tidak mungkin. Keluar kota? Sudah terpikirkan, tapi semua jalan terasa membawa kembali ke lift itu. Esok harinya, aku coba pergi ke kantor. Tapi mobilku mogok. Tak ada ojol yang bisa dipesan. Setiap arah yang kutuju, entah bagaimana, membawa kembali ke apartemen.
Dan setiap malam dari jendela lantai 15 selalu ada kursi roda itu. Dan seseorang duduk di atasnya. Aku coba bicarakan ke orang lain. Lift tengah? Di apartemen ini cuma ada 2 lift, Mas, sebelah kanan dan kiri. Nggak ada yang tengah. Aku tunjukkan fotonya. Tak ada. Di ponselku, hanya tampak dinding kosong. Lift itu tak bisa difoto, tak bisa direkam, tapi bisa memilih. Malam ketiga aku terbangun pukul 03.00. Di luar jendela kamarku, terlihat pantulan pintu lift terbuka, dan sosok wanita tanpa wajah berdiri di dalamnya. Tanganku mulai gemetar. Aku sadar satu hal, aku tak pernah keluar dari lift itu. Yang berubah cuma lantainya, realitasnya. Dan sekarang, mungkin aku sedang hidup di lantai ilusi yang dibuat lift itu sendiri. Sudah 5 hari sejak malam itu. Aku tak lagi tahu apakah ini pagi atau malam. Jam di dinding selalu menunjukkan pukul 03.00. Aku sudah tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku terbangun dalam versi lain dari apartemenku. Kadang unitku berdarah, kadang kosong, kadang berisi tangisan. Sampai akhirnya aku mencari ke internet, mencari tentang lift tengah, dan satu demi satu, hasil pencarian muncul. Tolong, aku juga terjebak. Lift tengah membawa ke lantai lain. Bukan mimpi, ini nyata. Jangan pernah masuk jika pintunya terbuka sendiri. Semua tulisan tanpa nama, tanpa lokasi, seolah ditulis dari tempat yang sama. Tapi bukan dunia ini. 1. Komentar membuatku menggigil. Lift itu bukan alat, ia makhluk. Dan ia hanya terbuka untuk mereka yang menyimpan penyesalan. Jantungku serasa berhenti. Apakah ini karena aku tidak pulang saat ibu meninggal? Apakah itu dosaku yang membuat lift itu memilihku? Aku menggulir ke bawah. Ada satu komentar terakhir. Jika kau membaca ini, berarti dia sudah mulai menyesuaikan lantainya untukmu. Hati-hati. Semakin lama kau di sana, semakin kau lupa seperti apa dunia yang asli. Tanganku langsung gemetar. Kupandangi dinding unit apartemenku. Kulitnya mengelupas, seperti tak pernah dicat. Aku membuka pintu. Lorong di luar tak berujung. Tak ada lift, tak ada tangga. Hanya lorong panjang yang remang dan di ujungnya, kursi roda. Menghadapku. Kosong. Tapi terdengar suara kecil. Seperti napas. Atau isak tangis. Kau tak bisa lari. Dika, ini lantai yang tak pernah ada dalam peta. Tapi sudah terlalu banyak yang tinggal di sini. Tiba-tiba, dinding mulai bernapas. Lorong mengecil. Lampu menyala satu-satu. Dan di setiap pintu, muncul wajah-wajah tanpa mata. Semua menatapku. Semua pernah naik lift itu. Lorong itu kini berubah menjadi sesuatu yang hidup. Dinding-dindingnya bergelombang seperti napas. Langkahku berat. Udara terasa lengket, seperti ada yang menahan. Wajah-wajah di balik pintu menatapku tanpa suara. Mereka, semua, mantan penumpang. Dan di ujung lorong, lift itu membuka pintunya sendiri. Kali ini, tidak kosong. Di dalamnya, berdiri seorang pria tua mengenakan jas hitam, rapi, seperti petugas lift zaman dulu. Ia menatapku dengan mata putih polos, tanpa pupil. Tapi wajahnya tidak mengancam, justru tenang, seperti sedang menunggu. Sudah waktunya, Dika, katanya pelan. Kami sudah siapkan lantai untukmu. Aku mencoba mundur. Aku tidak mau. Aku hanya ingin keluar. Ia mengangguk pelan. Semua yang berkata begitu, kini tinggal di lorong ini. Tapi berbeda dengan mereka, kamu masih bisa memilih. Aku terdiam. Pilihannya bukan keluar atau tetap, lanjutnya. Pilihannya adalah hadapi atau lari selamanya. Di dalam lift, tombol-tombol bercahaya, tapi bukan angka, tertulis nama-nama. Dan di tengah, ada satu tombol dengan namaku, Dika. Aku menatap tombol itu lama,
Jari tanganku bergerak, dan saat aku menekannya, gelap. Seketika itu pula, aku kembali terbangun di kamar. Matahari masuk dari sela tirai. Jam menunjukkan pukul 07.00 pagi. Aku terdiam. Napasku teratur. Tak ada suara. Kulihat ke arah jendela. Kursi roda itu tidak ada. Kulihat pintu apartemenku. Tidak berubah. Lorong. Di luar normal 2 lift. Tidak ada lift tengah. Aku turun ke lobi. Petugas menyapa seperti biasa. Pagi, Pak Dika. Aku tersenyum kecil. Mencoba bertanya pelan. Maaf, sebelumnya, di gedung ini pernah ada 3 lift? Petugas itu mengernyit. 3? Enggak, Pak. Dari dulu cuma 2. Aku mengangguk. Tapi sebelum beranjak pergi, ia menambahkan, kecuali waktu pembangunan dulu pernah katanya mau buat 3. Tapi lift ketiga itu hilang. Nggak pernah ketemu jalurnya sampai sekarang. Cerita selesai. Apakah Dika benar-benar kembali, atau semua hanya lantai baru dari sang lift? Satu hal yang pasti, jangan pernah naik lift yang terbuka sendiri, tanpa ada yang memanggilnya. Karena bisa jadi, kamu bukan yang memilih untuk naik, tapi kamu sedang dipilih.